metabolom pada tomat gitu. Tiba-tiba keluar di hasilnya itu senyawa-senyawa yang ada di mana itu, di bahan aktifnya pestisida gitu. Sehingga kita, oh ini perlu kita hilangkan dulu. Ini kayaknya kalau kita cek ke kemasan pestisidanya, ini adalah residu pestisida yang tertinggal di mana di buah tadi gitu ya. Nah, tapi kalau pertanyaan biologinya atau biological question-nya adalah ingin membandingkan residu pestisida dari beberapa apa sumber penanaman atau petani, ya justru adanya peak atau data senyawa-senyawa aktif dari suatu pestisida tertentu itu yang kita harapkan. Makanya sekali lagi ini kembali lagi ke pertanyaan awalnya, kita menggunakan teknik ini untuk apa gitu. Setelah itu dilakukan analisis statistik ya. Setelah dilakukan analisis statistik, kemudian diinterpretasikan dari hasil yang kita dapatkan di analisis statistik tadi, apakah sudah menjawab pertanyaan kita gitu ya. Misalkan pertanyaan kita adalah bawang merah bawang putih ya, bawang putih lokal itu lebih pedas dibanding bawang putih impor gitu kan. Karena menurut kita berdasarkan feeling, kemudian kita coba survei ke ibu-ibu, oh iya bawang putih lokal itu rasanya emang lebih lebih nendang gitu kan, pakai 1 siung aja itu masakan sudah enak. Kalau pakai bawang impor itu memang putih-putih, bersih-bersih, tapi harus 3 atau 4 siung misalkan begitu kan. Nah itulah pertanyaan kita gitu kan. Nah kemudian kita ambil sampelnya, ya kalau sampelnya berarti kalau pertanyaan seperti tadi ya bawang putih yang sudah kalau mau dimasak kira-kira dihancurkan berarti bawang putih yang mungkin sudah dihancurkan begitu kan atau pasta bawang putihnya. Nah itu. Kemudian kita ambil sampelnya, apakah kita ambil aromanya saja atau kita ambil liquidnya, itu kan tergantung teknik yang kita pakai. Nah nanti kita harus bandingkan ya setelah punya data itu analisis statistiknya seperti apa ya kita komparasi antara bawang lokal dengan bawang putih impor itu senyawa apa yang dia itu signifikan perbedaannya kan begitu kan. Nah dari situ nanti kita bisa simpulkan bahwa ternyata bawang lokal itu lebih sedap dibanding bawang putih impor ya, karena ada senyawa-senyawa yang dia lebih banyak di bawang putih lokal, misalkan kandungan alisinnya atau hal yang lain, kira-kira begitu. Baik. Nah, jadi nanti ada pre-analytical steps ya dan analytical steps. Yang pre-analytical steps itu dimulai dari kita mendesain eksperimen kita ya. Kita ingin belajar mengenai apa, kita harus cari data dulu, artinya informasi terlebih dahulu ya. Kalau mungkin juga ada penelitian sebelumnya sehingga kita pada saat menggunakan teknik metabolomik ini kita lebih fokus jika memungkinkan. Ya, misalkan ya tadi ilustrasinya banyak, nanti saya harapkan justru masing-masing bisa kemudian pop up idea, kira-kira saya akan menggunakan untuk yang seperti ini begitu kan. Nah dari situ kemudian kita mendesain bagaimana metode sampling ya dan handlingnya. Sampling itu seperti apa, jadi misalkan kita punya tanaman gitu kan, kalau kita amati dia untuk morfologi misalkan kita punya satu plot itu 1 unit percobaan itu 20 tanaman, kita ambil sampel 5 gitu kan. Kalau untuk percobaan-percobaan seperti produktivitas ya, kemudian karakter-karakter morfologi yang lain itu kan biasanya kita ambil 5 sampel per satuan percobaan gitu kan. Jadi sekian satuan amatan. Nah, kita harus perhitungkan di dalam metabolomik ini apakah kemudian harus semuanya gitu, apakah bisa kita kurangi ya. Karena apa ya, karena kalau kita pakai sesuai dengan betul dengan sampel yang kita gunakan di percobaan produktivitas misalkan, sampelnya kan akan sedemikian banyak gitu ya. Nah, kita bisa siasati apakah kemudian kita kurangi sampel per unit percobaannya, kita cari tanaman yang paling mewakili misalkan ya.
Yang kedua, apakah akan kita campur gitu. Kalau uang kita banyak sih nggak masalah. Kan misalkan kita punya berapa? Misalkan 10 genotipe, 2 treatment, berarti kan udah 20, 3 ulangan 60. Kalau 60 satuan percobaan kita ambil 5 sampel, berarti kan ada 300 tanaman gitu kan, 300 sampel gitu ya. Analisis metabolimik itu harganya masih sekitar 400.000 sampai 2 juta per sampel. Nah, kita perlu pertimbangkan apakah betul harus seperti itu atau ya tadi minimal ulangan 3 gitu kan. Nah, per satu satuan percobaannya itu kita ambil sampelnya seperti apa ya. Nah, pilihannya bisa tanaman yang paling mewakili gitu kan, atau bahkan bisa kita campur ya, kita buat campuran dari 5 sampel per satuan percobaan tadi, kemudian digerus bersama-sama misal gitu, buahnya atau daunnya sesuai apa yang kita teliti kan. Misalkan kita sekali lagi kalau meneliti mengenai kualitas rasa buah ya berarti harus di buah matangnya yang dikonsumsi oleh manusia. Ya bahkan kalau kita bicara kualitas rasa kopi ya berarti harus sampai kopi sangrainya misalkan atau bahkan kopi seduhnya ya. Jadi beda dengan DNA ya. Ini harus betul-betul sesuai dengan peruntukannya. Nah, masalahnya nanti setelah sampel ya, ada lagi bagaimana kita melakukan handling dari sampel tadi. Misalkan kita melakukan penelitian di lahan gitu ya. Nah, itu kan pada saat kita melakukan pengambilan sampel, misalkan kita ambil daun, itu harus diperhitungkan apakah kemudian terjadi perubahan fisiologi yang signifikan pada ketika kita mengambil sampel sampai ke lab gitu. Kalau gitu kita pertimbangkan atau kita buat pre-eksperimen kecil, ternyata hasilnya itu memang sangat mempengaruhi proses membawa sampel dari kebun ke lab tadi, ya kita harus pertimbangkan apakah kita melakukan penggerusan langsung di lapangan gitu kan atau tidak gitu. Kalau kita bicara kualitas bawang merah ya di umbi ya tentunya nggak usah karena umbi ini nanti akan kita panen, kita keringkan dulu baru siap untuk dikonsumsi manusia. Nah, itu kan bisa kita setelah panen kita ambil ke lapangan. Misalkan kita mengenai pemupukan pada bawang merah dan kualitas senyawanya gitu ya. Nah, berarti kan kita bikin percobaan itu membandingkan perlakuan pemupukan ya, kemudian bawang merahnya kita panen kan, nanti kita analisis di lab kandungan-kandungan zatnya itu bagus yang mana begitu kan. Misalkan kalau kita seperti itu, maka dalam handling sampelnya itu lebih mudah karena bentuknya umbi dan umbinya itu tidak langsung dianalisis kan, itu bisa kita bawa ke lab dulu untuk kemudian kita jemur sesuai dengan kebutuhan menyesuaikan pada saat umbi tersebut dikonsumsi, baru kemudian kita gerus. Tapi masalahnya kalau misalkan kita studi mengenai metabolit apa sih yang berubah ketika tanaman itu akan berbunga. Misalkan kita belajar mengenai fisiologi pembungaan. Kita mencari mungkin nggak kita berikan hormon eksogen gitu ya untuk merangsang pembungaan misalkan pada yang saya kerjakan bawang merah gitu kan. Kita coba ingin menghasilkan true salad seed kan. Tapi kenyataannya tidak semua genotipe bawang itu akan berbunga begitu kan. Nah, kita cari apa sih zat yang muncul ya di saat suatu struktur daun itu kemudian akan membentuk bunga gitu kan. Nah, kalau kasusnya seperti itu, ya maka eee, akan lebih sulit untuk kita handle ya. Karena kalau kemudian itu kita ambil di lapangan pagi hari gitu, tanaman yang akan berbunga, kemudian kita masukkan plastik, kita bawa ke lab dalam waktu 3-4 jam, itu akan, eee, ya akan banyak berubah gitu, ya akan banyak, mengalami perubahan fisiologi juga, metabolitnya mungkin berubah, yang tadinya itu akan memproduksi suatu florigen untuk perbungaan, itu akan berubah menjadi
ya lebih ke senescence gitu kan, menghasilkan etilen dan lain-lain sehingga hasilnya akan bias nanti. Nah, untuk kasus-kasus yang seperti ini, maka handlingnya sangat perlu diperhatikan. Kita harus menyetop proses fisiologi itu di sedini mungkin sehingga pada saat mengambil sampel di lapangan itu mungkin sudah harus membawa perlengkapan seperti nitrogen cair gitu ya. Jadi ketika sudah ini siapa nih yang suara ya? Mungkin bisa di-mute. Baik, ketika kita mengambil sampel itu sudah langsung harus dibekukan agar tidak terjadi perubahan fisiologi lagi. Nah, jadi kita harus bawa termos nitrogen cair itu ke lapangan. Ketika kita potong langsung kita masukkan ke nitrogen cair tadi. Mungkin kita buat amplop dulu ya, kemudian amplopnya dimasukkan ke nitrogen cair. Amplopnya itu biasanya kalau saya lakukan itu dari aluminium foil gitu kan. Nah, begitu kita potong bagian itu di lapangan, langsung kita masukkan ke amplop tadi dan langsung kita masukkan ke nitrogen cair. Nah, jadi kalau untuk yang betul-betul harus seperti itu ya harus dilakukan gitu ya. Alternatif yang lain seperti apa ya, kalau memungkinkan kita bawa tanamannya ke lab gitu kan. Nah, kalau memungkinkan ya, kalau tidak ya tadi pilihannya harus menyetop fisiologi itu di lapangan sehingga harus bawa nitrogen cairnya. Begitu ya. Nah, itu perlu disesuaikan dengan research question-nya, dengan pertanyaan atau hipotesis apa yang mau dijawab sekali lagi. Nah, kemudian setelah itu kita biasanya ya masuk ke storage dulu ya. Kita ada fase apa, ya kan kadang kalau memungkinkan sampelnya kita ambil dulu semuanya, kita kumpulkan gitu kan. Kemudian kita storage dulu dan sering juga daripada nanti nggak dapat data, kita ambil semuanya atau kita kumpulkan semuanya, kalau pada tahap ini nggak masalah gitu kan. Ya, misalkan daripada nanti ini saya ambil deh ini daunnya, saya ambil batangnya, saya ambil ini kita pisah-pisahkan gitu. Nggak apa-apa karena tahap ini masih murah kan. Kemudian kita simpan. Simpannya di mana? Simpannya ya di minus 20 atau di minus 80 derajat Celcius. Ya. Nah, kemudian kita masuk ke analytical steps. Di sini kita mulai masuk fase melakukan ekstraksi ya. Setelah masuk fase ekstraksi, kita injeksi dia ke alat, ya bisa ke GC, bisa ke LC, tergantung apa yang ingin kita ambil. Bahkan kalau mau trap volatilenya saja, misalkan ada ya, jadi tanaman utuh gitu kan, itu bisa kita hisap volatilenya ya dengan kita buat chamber tertentu begitu. Nah, kemudian itu kita ambil sampelnya dan kita masukkan ke alat ya. Nah, kemudian alat akan menghasilkan data ya. Datanya bisa histogram ya, bisa kromatogram, bisa Excel-nya kita Excel-nya kita ekstrak, kita ambil ya. Nah, kalau di lab yang komersil, tiba-tiba kita sudah dapat langsung senyawa relatif itu berapa ppm ya, ya kita lihat sampai sedetail mana kita ingin mengolah datanya gitu. Kalau kita sekedar ingin menyampaikan bahwa metabolit A lebih tinggi dibanding metabolit B dan itu tidak terlalu harus detail, maka bisa saja kita cukup menggunakan data dari lab tadi ya yang sudah dalam bentuk ppm. Tapi kalau kita ingin lebih detail, kita lebih ingin tahu gitu ya dan ingin memproses sendiri, kita mentahnya itu, kromatogramnya itu ke lab, kami beberapa kali meminta, kemudian kita olah sendiri dengan beberapa software yang bisa kita gunakan baik itu yang gratis maupun yang
berbayar. Ya, kemudian setelah itu kita punya data metabolit ya. Nah, data metabolit itu mau kita apakan gitu. Biasanya kan ya tadi kalau kita eksplorasi ya sudah, berarti kita cukup menyampaikan ada variasi ya antar genotipe gini-gini. Tapi kalau kita sudah bicara ingin kerja dengan kaitan dengan gen ya, kaitkan dengan protein yang lain, kaitkan dengan transkriptomik dan lain-lain, maka kita bisa melakukan banyak sekali analisis ya, mulai dari multivariate analisis ya, HCU, kemudian kita bisa pakai PCA ya, macam-macam ya, sesuai dengan apa yang ingin kita jawab. Termasuk korelasi-korelasi sederhana itu juga sangat mungkin ya, dari tanaman yang tahan kita korelasikan ya skor tanaman tahan sampai tidak ya, kemudian kita punya data metabolit tanaman yang tahan dan tidak gitu, kita bisa korelasikan untuk mendapat identifikasi tentatif senyawa-senyawa apa yang terkait dengan ketahanan tadi atau rasa atau apapun yang ingin kita korelasikan ya. Kemudian harapan kita ini bisa menjawab atau menyimpulkan sesuatu ya yang menjawab pertanyaan riset question tadi atau biological question tadi. Ya, dan biasanya nggak akan selesai itu, nanti perlu penyesuaian lagi, kita perlu melakukan riset lagi yang lain. Ya. Nah, ada metabol nanti ya di dalam tekniknya sendiri gitu kan. Nah, kita bisa tadi saya sebut metabolite profiling itu adalah misalkan kita ingin ya tadi sekedar mencari perbedaan, mencari variasi antar sampel ya, antar genotipe. Kita kalau belum tahu informasi awal sebelumnya ya kita bisa melakukan profiling, kemudian setelah itu kita coba korelasikan dengan data-data yang lain dari genotipe-genotipe tadi, siapa tahu ada yang nyangkut ya. Nanti kalau ada yang nyangkut, korelasinya tinggi, kita coba lihat apa itu gitu kan. Kemudian pernah ada report sebelumnya atau tidak gitu kan. Tapi ada juga nanti target ya, metabolite target analysis itu lebih kita berdasarkan pengetahuan sebelumnya atau literatur sebelumnya chlorogenic acid ini terkait dengan ketahanan pada trips misalkan. Nah, kita bisa fokus mencari chlorogenic acid ini pada tanaman-tanaman kandidat tahan ya. Kita bandingkan dengan kontrol pada kandidat tidak tahan dan sebagainya, tapi kita sudah dari awal mentarget suatu metabolit tertentu ya. Jadi kalau kita bicara mentarget ya berarti harus betul-betul terkonfirmasi. Kalau profiling ya sudah kita punya data-data variasi, tidak perlu kita punya internal control, internal standar untuk betul-betul yakin menyatakan bahwa itu zat yang kita cari ya. Sementara kalau tertarget atau metabolit dengan target tertentu ya kita harus membuat kontrol, misalkan ada satu sampel yang hanya air kemudian kita atau pelarut kita kemudian isi dengan target metabolit tadi dari sesuatu yang sudah ada, misalkan dari lab lain gitu ya, atau dari komersil. Kemudian kita bandingkan dengan sampel yang kita punya, apakah sama karakter profil kromatogramnya gitu ya. Nah, kemudian kita bisa lanjutkan. Ya, kira-kira begitu. Kemudian kita tadi ini nanti kita bahas ya, kita bisa ambil dari beberapa bagian. Nah, kemudian di metabolomics ini ya kita juga harus paham bahwa ada metabolit yang sifatnya konstitutif. Jadi akan ada terus ya. Nah, itu biasanya kita gunakan juga sebagai salah satu kontrol. Bahwa kalau kita cabai itu capsaicin itu biasanya ada. Nah, mungkin nggak ada, misalkan begitu ya. Nah, kemudian ada non-constitutive metabolite. Jadi ada metabolite yang dia munculnya hanya kalau terinduksi, begitu kan? Nah, ini kita juga harus aware ya. Jadi kalau kita memang ingin mencari
misalkan ya tadi ya saya mohon maaf ilustrasinya selalu ketahanan ya karena kayak kerja di situ. Jadi kalau kita mentarget suatu senyawa yang kemungkinan dia bekerjanya itu kalau diinduksi dengan serangan hama misalkan, ya berarti kita harus cari sampel daun yang baru terkena serangan hama untuk melihat metabolit apa yang terekspresi setelah dia terkena serangan hama, ya. Nah, kemudian hati-hati juga dengan adanya metabolit eksogen, ya. Jadi pada saat kita mengumpulkan sampel itu bisa saja ada semut terikut, gitu kan. Bisa saja masih ada ada pestisida dan lain sebagainya. Yang itu harus juga pada saat kita mengambil sampel itu kita catat kemungkinan-kemungkinan tadi, gitu. Jadi jangan tiba-tiba kita senang menemukan di tanaman tahan itu ada senyawa yang bisa dimanfaatkan sebagai pestisida hayati karena ada ini gitu kan. Padahal kenyataannya tanaman tadi ternyata tersemprot oleh pestisida ya. Ketika diambil dianalisis metabolomiknya, eee, kromatogram ya dari pestisida bahan aktif pestisida tadi itu terdeteksi gitu ya. Nah, ini hal-hal yang lain yang perlu kita pahami bahwa, eee, distribusi secondary metabolites itu di tanaman itu sangat, tidak seimbang. Artinya dia terdistribusi spesifik dengan, eee, bagian tanaman ya, dan kemudian juga beberapa itu tadi terinduksi dengan kondisi lingkungan tertentu. Nah, itu kan yang bisa menjadi kelemahan, bisa menjadi keuntungan gitu kan. Kalau kita bicara keuntungannya ya karena kita bisa mempelajari secara spesifik pada kondisi tertentu, pada saat tanaman mengalami fisiologi seperti ini, maka akan terdeteksi metabolit yang spesifik yang nanti kita bisa manfaatkan, kita bisa engineering gitu kan, baik dengan ekspresi gen maupun dengan pemberian zat secara eksogen ya untuk membentuk tanaman sesuai dengan fisiologi yang kita harapkan gitu ya. Nah, kemudian apa namanya? Nah, ini ya, itu kan teori-teorinya, tapi bagaimana sih real work-nya gitu ya. Ya kalau kita melakukan teknik ini ya hampir sama seperti anak kecil pasaran aja gitu ya. Kita ambil daun atau kita ambil bagian tanaman yang kita ingin analisis, kemudian kita keringkan ya. Keringkan ini bisa dengan 2 cara ya, bisa dengan quick ataupun, yang, long drying ya. Kalau quick ini biasanya kita bisa pakai, freeze gitu kan, kita kita bekukan atau dengan cara pengeringkan yang lain ya. Kemudian kita ekstraksi ya, ekstraksi itu apa sih, ya kita berikan pelarut, kita ambil, eee, larutan dari apa yang ingin kita, eee, teliti ya, kemudian setelah itu kita lakukan analisis atau data akuisisi dengan MS-based atau NMR-based, kemudian kita lakukan data mining, kita ambil, data dari hasil akuisisi tadi ya, bentuknya bisa masih berupa kromatogram, kemudian kita bisa ekstrak menjadi Excel ya. Jadi kalau sudah file Excel kan isinya angka. Nah, kalau kita sudah dapat angka itu ya, ya bisa kita lanjutkan dengan analisis, korelasi, analisis, yang lain-lain ya. Nah, untuk sample preparation ya, bagaimana untuk sample preparation? Jadi, harus sekali lagi mempertimbangkan bahwa, metabolites yang kita inginkan tadi ya, jadi itu harus sudah siap ya. Kalau kita punya informasi sebelumnya misalkan ya tadi, melon rasa enak gitu kan, berarti kan melon pada saat matang gitu. Jadi nggak bisa kalau kita kemudian ambil di melon yang masih kecil atau bahkan di daun melon, nggak akan ada itu zat-zat yang membuat rasa melon enak tadi, gitu ya. Jadi harus betul-betul kita pastikan bahwa, metabolit yang kita harapkan itu sudah ada di dalam sampel yang akan kita ambil.
Ya, kemudian avoid metabolites degradation caused by exogenous factor. Jadi tadi kalau ada pestisida segala macam ya sebisa mungkin kita bersihkan terlebih dahulu atau bahkan tidak menggunakan pestisida, hormon ya dan lain-lain. Kemudian the simple is the better ya. Jadi semakin gampang kita ambil ya itu perlu kita pertimbangkan gitu loh. Jadi karena misalkan kita panen sampel tadi ya, dari jam 7 sampai jam 12 misalkan, itu sudah tidak fair gitu, yang jam 7 itu harus nunggu kita treatment sampai jam 12 gitu kan. Dia yang jam 12 masih segar, yang jam 7 udah agak loyo misalkan gitu. Ataupun kalau tidak, jam 7 itu sinar matahari belum terlalu panas. Nah ini perlu kita pertimbangkan, apakah ngambil sampelnya itu sesedikit mungkin gitu kan. Kemudian rancangan percobaan itu perlu sangat kita perhatikan, apakah blok ya, kemudian bloknya berdasarkan waktu atau yang lain itu perlu kita desain dengan baik ya. Bisa saja satu ulangan itu 1 hari ya. Bisa saja gitu, atau kita buat blok per hari ya, kita sesuaikan dengan yang bisa membantu ya. Dan kalau pada saat membantu pun hati-hati gitu, karena ini betul-betul harus sama gitu, harus betul-betul sudah dikomunikasikan dengan baik sehingga ngambil sampelnya itu betul-betul sama ya. Tidak terlalu banyak memotong bagian yang nggak perlu. Misalkan saya punya pengalaman kita membantu teman untuk mengambil metabolit ya, analisis metabolit pada buah cabai gitu kan. Nah, ternyata itu kan harus dihilangkan bijinya gitu ya. Nah, itu ternyata ada keragaman di situ. Pada saat ngambil biji itu ada yang sudah sesuai gitu, dia ngambil bijinya itu ya cepat gitu, kemudian tidak banyak merusak bagian buah cabai. Sementara yang lain yang tidak terbiasa di dapur itu dia membelah buah cabai, kemudian dia menghilangkan bijinya dengan pisau, itu terlalu banyak dia menyayat apa buah cabenya itu gitu ya, sehingga pada saat dianalisis beda sekali karena pada buah yang terlalu banyak di situ muncul banyak senyawa-senyawa etilen yang membedakan dia dengan yang lain gitu ya. Jadi ini perlu perhati-hatian, perlu dipertimbangkan bahwa waktu itu juga berpengaruh, kemudian orang yang mengerjakan juga berpengaruh, sehingga semakin sedikit sampel yang kita bisa ambil dalam waktu yang singkat, itu akan semakin mudah, makin baik artinya ya. Nah kemudian setelah mengambil sampel, itu kita perlu perhatikan tadi sudah saya singgung ya. Jadi setelah harvesting ini bisa dilakukan shock freezing jika diperlukan ya, pemisahan tisu misalkan pemisahan jaringan maksud saya. Jadi misalkan kalau kita ambil daun apa ya, misalkan daun yang majemuk gitu, tipe-tipe daun majemuk, misalkan pada kentang ya. Pada kentang itu setelah kita ambil, kita perlu fokus misalkan hanya pada lembaran daunnya saja gitu ya, sementara petilnya harus kita hilangkan. Nah itu perlu kita lakukan jika memang perlu, kalau enggak ya enggak gitu ya. Jadi sekali lagi disesuaikan dengan penelitian yang kita lakukan. Karena apa? Karena nanti tulang daun itu ya ternyata dengan daunnya itu beda sekali gitu ya, sehingga kalau kandungan di tulang daun itu ternyata jauh lebih tinggi dibanding metabolit-metabolit yang ada pada lembaran daunnya, itu metabolit pada lembaran daun itu menjadi tidak terdeteksi gitu ya, sehingga kita harus melakukan pemisahan jaringan terlebih dahulu gitu ya. Nah kemudian kita lakukan homogenizing, misalkan kalau kita mau mempertimbangkan ya sudah karena ini sampelnya satuan percobaannya banyak ya, ulangannya banyak, agar irit saya satu sampel saja per satuan percobaan ya, kemudian kita pakai
dari 5 tanaman itu kita ambil, kita gerus bersama ya untuk jadi satu pool sampel. Nah, maka kita harus mengambil sampelnya secara adil gitu kan, kemudian kita lakukan mix di dalam sampel tadi gitu. Nah, berikutnya bisa kemudian lakukan drying ya, pengeringan, kemudian dilakukan ekstraksi ya. Di ekstraksi ini juga pelarutnya macam-macam, solvent pelarut macam-macam. Nah, ini juga perlu dipertimbangkan ya. Ada metabolit yang hanya akan terlarut dengan pelarut tipe ini gitu kan. Ada yang bahkan air bisa gitu kan. Jadi macam-macam. Kemudian kita lakukan preparation untuk analisis. Nah, sehingga di sini dari tadi tuh dari depan sampai sini itu kita bisa mulai berpikir bahwa keragaman karena teknik ya di metabolit ini sangat berpotensi tinggi sekali gitu ya. Makanya harus protokolnya terstandar kalau kita ingin melakukan percobaan yang sama atau bisa diulang ya. Nah, ini kira-kira tanaman kita panen ya. Kemudian setelah itu tanaman di digerus. Ini kan kita misalkan ambil hanya daunnya saja ya, digerus. Kemudian diberikan liquid nitrogen sampai menjadi serbuk gitu kan. Nah, serbuk ini bisa kita simpan sampai suatu saat kita siap penelitian lagi, dananya ada segala macam. Bisa kita lakukan sendiri proses ekstraksinya atau kita serahkan ke lab. Tapi kalau kita serahkan ke lab, pastikan betul bahwa sampel kita langsung dikerjakan gitu kan. Atau kita bisa aba-aba, misalkan kita sampelnya umbi bawang tadi ya kita sampaikan tadi di analisis pas seperti ini gitu. Tapi amannya dan kalau labnya memungkinkan adalah kita memberikannya sudah dalam bentuk hasil ekstraksi gitu ya. Nah, kemudian kita ekstraksi pakai pelarut tertentu ya. Kemudian kita transfer ke alat misalkan di tube-nya NMR ya, atau kita bisa di kolomnya GCMS dan lain sebagainya. Ya, jadi bisa disimpan dalam bentuk daun masih fresh, kita simpan di minus 80 ya, atau setelah di grinding atau bahkan setelah di sini ya. Setelah diberikan pelarut kita ekstraksi ya. Ekstraksi seperti apa ya? Seperti biasa kita bisa berikan pelarut, kemudian kita tekniknya juga macam-macam ya. Bisa kita kalau ada pelarut ini kita masukkan ke sonikator ya untuk memecah sel, kemudian kita sentrifuge ya, kemudian supernatannya kita ambil, bisa kita saring dengan apa itu? Saya kok lupa namanya. Lupa saya. Jadi bisa juga kita saring ya, kemudian kita ambil bagian tertentunya. Nah, sekali lagi untuk sample preparation yang suspension plant cell ya. Jadi kalau tadi kan dalam bentuk padat, sementara kita bisa juga melakukan preparation sampel untuk suspensi, bentuknya suspensi. Itu sama, jadi harus hati-hati dengan kontaminan ya, unwanted chemical contamination. Kemudian avoid slow temperature change, jadi jangan sampai ada perubahan temperatur ya. Kemudian juga kita harus terus gunakan shaker ya. Kemudian jangan sampai ada pengendapan yang artinya bercampur lagi setelah terjadi pemisahan ya. Kemudian kita ambil sampelnya ya dan seterusnya. Ini nanti sesuai dengan protokol masing-masing. Saya pikir di setiap komoditas ya, kemudian di setiap lab itu punya protokol masing-masing. Yang penting adalah sebetulnya bagi kita menjamin ya, bisa menjamin bahwa sampel yang diambil itu betul-betul pada kondisi yang mewakili analisis suatu jaringan atau organ ya yang kita harapkan gitu.
Nah, justru ini yang lebih penting. Jadi faktor yang harus dipertimbangkan ya dalam mengambil sampel ini adalah growing environment. Jadi kita harus memastikan bahwa eh, apa kondisi dia tumbuh itu baik tanahnya, nutrisinya, iklimnya itu betul-betul mendukung gitu ya. Atau bisa kita catat dan comparable dengan penelitian yang lain yang ingin kita bandingkan begitu. Karena kalau kita bicara tanaman sudah stres itu nanti yang keluar juga macam-macam, prolin ya akan muncul, kemudian berbagai zat-zat yang terkait dengan ketahanan dia terhadap stres itu akan lebih mendominasi gitu. Ya. Kemudian ya itulah, misalkan melon itu, tadi saya pakai melon sebagai ilustrasi. Melon pada saat musim panas itu kan enak sekali gitu kan, keluarlah rasa-rasa aromanya segala macam. Tapi kalau ditanam pada musim hujan, kalau tidak hati-hati, nanti rasanya seperti timun suri gitu, seperti timun gitu. Nggak ada rasa manisnya, nggak ada aromanya begitu. Nah, jadi growing condition ini itu sangat mempengaruhi metabolit yang akan terdeteksi. Kemudian kita harus perhatikan kontaminasi, jadi insektisida, ya pestisida ini berkali-kali saya ingatkan karena sering sekali tadi mahasiswa ya meneliti kemudian muncul di peak-nya itu adalah senyawa-senyawa yang kaitannya dengan ketahanan tapi dia sudah digunakan sebagai pestisida gitu. Nah, itu muncul gitu kan. Dikiranya itu hasil dari tanaman dia mengekspresikan itu, kenyataannya adalah semprotan dari luar. Kemudian harvesting time itu juga berpengaruh terhadap level organic acid dan lain sebagainya. Pagi, siang, sore, tanaman nasi kecil, tanaman nasi besar ya, itu sangat berpengaruh. Kemudian jaringan tentu tadi juga sudah saya singgung, itu pengaruh sekali pada bagian mana yang ingin kita betul-betul lihat gitu ya. Leaf, stem, root itu semua berbeda ya. Kemudian cara pengeringannya bisa freezing drying, bisa fresh ya tergantung tadi ya. Kalau temulawak misalkan memang kita ingin manfaatkan sebagai senyawa berkhasiat obat yang diekstraksi dari rimpang yang sudah dikeringkan ya sudah di drying biasa saja gitu. Tapi kalau kemudian kita ingin melihat pada daun itu ada faktor apa yang membuat tanaman itu lebih tahan ya berarti harus pada daun yang masih segar ya dan sebagainya. Nah ini ilustrasi ya ini saya lupa kasih sumbernya. Jadi aksesi, nah ini ya tiap aksesi itu menghasilkan profil metabolit yang berbeda-beda. Jadi ini adalah kromatogram hasil analisis itu bentuknya seperti ini. Kalau kita sekedar ingin membandingkan protein besarnya itu bisa dengan menggunakan kromatogram seperti ini. Ya, ini udah kelihatan kan. Misalkan di sini saja kita kalau ingin bandingkan antara aksesi AN dan C24 itu sudah sangat terlihat ada beda profil di sini, ya, ada beda profil di mana lagi di sini, gitu. Kalau kita sekedar ingin menunjukkan yang seperti ini, bisa saja kita menggunakan kromatogram, ya. Tapi sudah di setiap kromatogram ini ada angka-angka kalau kita ekstrak ke Excel. Nah, angka-angkanya ini bisa kemudian kita gunakan untuk keperluan analisis apapun, gitu. Ya. Nah, tadi saya bilang ada data reduction itu adalah ada peak yang terlalu kecil ya, yang kemudian kita bisa anggap noise, kita bisa hilangkan. Jadi yang di angka sekitar sekian itu bisa kita kemudian replace menjadi 0 saja begitu, sehingga kita tidak ada. Gitu. Ya, tapi harus hati-hati. Kadang yang kecil seperti ini gitu, ya ternyata dia pengaruhnya besar juga. Jadi perlu kita lihat. Ya. Nah ini yang kami lakukan di daun dan di ini apa ya buah ya itu pun sangat berbeda ya. Jadi yang di B itu buah ya, B itu buah, sementara yang A ini adalah daun. Jadi metabolit di daun itu jauh lebih banyak dibanding di buah ya dan sifatnya ternyata ya itu yang di daun itu lebih banyak yang toksik bagi bagi serangga ya, bahkan dia punya senyawa-senyawa pelawan jamur gitu kan, sementara kalau di buah itu relatif lebih sedikit. Jadi lebih banyak ke yang terkait dengan kualitas atau rasa begitu ya. Sementara kalau untuk yang
toksik terkait ketahanan itu hampir tidak ada gitu ya, sehingga buah ini lebih banyak dimakan. Daun ada yang makan nggak daun cabai? Ternyata ada gitu ya, daun cabai itu ternyata ada juga resepnya untuk membuat beberapa jenis masakan. Jadi meskipun berbahaya bagi serangga atau insek, ternyata beberapa manfaat juga bagi manusia. Nah, ini contoh yang lebih spesifik lagi di daun ya, daun tembakau. Nah, ini di bagian daunnya dengan bagian tulang daun ini juga berbeda begitu senyawanya ya. Jadi kalau kita ingin melihat kualitas aroma tembakau gitu ya bagi yang merokok itu, ya mungkin pada saat kita mengambil sampel ini harus kita pisahkan antara daun dengan tulang daun. Nah, atau minimal tulang daun yang mana begitu, mungkin yang bagian tengah ini kita hilangkan terlebih dahulu. Karena ya ini kalau kita lihat profil daun ini seperti ini ya dengan beberapa ulangan itu relatif sama. Sementara ya ini ada sedikit perbedaan ya, tapi kalau kita lihat di daun dibandingkan dengan tulang daun ini sudah sangat berbeda, tidak ada grup yang di sini ini ya. Kemudian dia tunjukkan juga di sini ya, meskipun kecil ini, ternyata di sini ada senyawa-senyawa yang berpenting gitu di daun. Di bagian tulang daun tidak ada. Nah, kemudian harvesting time. Kalau kita mengambil sampel di morning ya, kemudian evening, itu ternyata juga menghasilkan senyawa-senyawa yang berbeda. Nah, sehingga ini harus kita perhatikan betul. Idealnya kapan kita manen gitu kan, untuk satu set satuan percobaan yang sama gitu kan. Kemudian kita bisa nanti manen di lain waktu untuk blok atau blok yang lain gitu. Kalau ulangan sebagai blok ya berarti kita panen sebagai ulangan baru di pagi esoknya gitu kan, atau di waktu yang lain. Tapi kita perhatikan bahwa akan ada perbedaan ya, sehingga itu kita jadikan basis untuk membuat ulangan atau blok tadi gitu. Kalau kita bilang pagi besok juga belum tentu sama begitu loh. Pagi besok itu bisa jadi hujan gitu kan, atau paginya panas gitu, sehingga mungkin juga akan berbeda. Nah, ini perlu kita perhatikan ya. Nah, kemudian pH ya. Ini pH itu juga macam-macam. Ini pH itu ngaruhnya ke senyawa yang kita hasilkan ya, profilnya akan berbeda. Nah, kemudian cara drying ya, ada yang freeze dried, ada yang fresh, itu juga berbeda dan memang lebih banyak akan tertrap itu di freeze dried dibanding fresh drying ya. Nah, kemudian pelarut. Pelarut untuk untuk setiap metabolit itu juga yang optimal beda-beda, sehingga kalau kita ingin mengeksplorasi sebanyak mungkin metabolit yang ada di satu sampel ya, itu kita selain gunakan berbagai teknik deteksi dan teknik identifikasi seperti DC ya, LC, kemudian pakai MS, pakai Orbitrap dan lain sebagainya. Yang tidak kalah penting itu adalah juga kita menggunakan berbagai pelarut ya. Jadi pelarutnya itu macam-macam, ada air ya, ada aseton nitril ya, metanol, etanol, aseton dan lain sebagainya. Kemudian ada grup-grup metabolit yang dia sensitif terhadap setiap jenis pelarut tadi. Nah, kalau kita ditanya kemudian solvent atau pelarut yang paling terbaik apa, yaitu dikembangkan protokolnya case by case basis gitu ya. Jadi tergantung dari jenis metabolit ya, pada tanaman apa gitu. Sehingga untuk penelitian-penelitian mengenai pelarut itu juga masih terus berkembang hingga saat ini. Nah, ini contoh bagaimana pelarut itu menentukan gitu ya, menentukan menentukan
hasil atau profil metabolit yang terdeteksi. Misalkan ini yang di atas itu adalah Brassica yang tidak kena penyakit ya, sementara yang di bawah itu Brassica yang kena penyakit. Kalau kita menggunakan 50% pelarutnya dengan MLH itu metanol ya, itu ternyata tidak terlihat ada perbedaan antara Brassica yang kontrol dan yang terinfeksi gitu ya. Tapi kalau kemudian konsentrasi pelarutnya dinaikkan menjadi 80%, itu terlihat perbedaan yang sangat besar antara Brassica kontrol dengan Brassica yang terinfeksi gitu. Ya. Nah, sehingga pengaruh pelarut dan konsentrasinya ini juga sangat menentukan hasil luaran riset yang kita harapkan. Karena kita berharap ada perbedaan pada saat Brassica ini terinfeksi gitu kan. Kita ingin melihat apa sih perbedaannya kalau dia terinfeksi, apa yang terekspresi sehingga nanti bisa kita identifikasi sebagai senyawa-senyawa yang terkait dengan ketahanan atau tidak misalkan gitu. Nah, kemudian setelah kita mengekstraksi dan memilih pelarut, kemudian kita bisa melakukan data akuisisi ya dengan berbagai teknik yang sekarang tersedia di berbagai lab ya, silahkan nanti pakai masing-masing mana yang memungkinkan gitu kan. Yang kalau saya pilihan saya ya yang didukung oleh nanti database yang memadai gitu kan, atau database-nya bisa kita komparasi dengan database yang ada di online yang tersedia gitu kan. Kemudian juga yang kompatibel dengan berbagai software yang kemudian kita gunakan untuk menganalisis. Jadi output dari setiap mesin itu harapan kita bisa kita analisis dengan berbagai software yang lain ya, software statistik yang lain. Apalagi keluarnya sudah dalam bentuk Excel biasanya kan bisa gitu kira-kira. Nah, ini contoh-contoh software yang bisa kita gunakan ya. Itu ada Masling ya. Ini berbayar. Ini kenapa saya gunakan sebagai contoh karena ini yang saya pakai ya. Dan di lab mana ini kemarin ya? Lab Kesda Jakarta itu mempersilahkan kita untuk menggunakan softwarenya itu gitu sehingga mahasiswa saya pakai gitu kan di sana untuk kemudian saya minta dia mengambil datanya dan mengekstraknya dalam bentuk Excel setelah terlebih dahulu di align gitu. Jadi apa ya di align itu jadi kita punya senyawa yang sudah kita pasti ketahui ya begini. Jadi kalau ini ya gampangnya ya. Ini ya. Jadi gampangnya itu ini kan kromatogram gitu ya. Ada retention time, ada waktu gitu, ada sekian persen ini. Misalkan peak ini itu akan terdeteksi pada waktu tertentu gitu, ini waktu tertentu gitu. Nah, ini kalau pada sampel yang lain, misalkan sampel yang kedua, peak ini bisa sedikit bergeser ke kiri gitu. Ya, karena ya kalau kita ngeprint itu kan kadang ada dia loncat sedikit gitu. Nah, ini harus kita luruskan dulu gitu. Karena kita tahu bahwa ini sama ya, ini peak 1 dan 2 ini sama. Ini kita luruskan dulu gitu kan. Kita nanti kromatogramnya bisa kita geser-geser begitu, kita cemet-cemet gitu ya. Kalau pakai seperti picture itu kalau di mana di PowerPoint itu kan kadang kita bisa tarik ke kiri ke kanan untuk menyamakan pinggirnya. Nah, kira-kira begitu. Jadi ini nanti bisa kita sedikit geser ke kanan atau sedikit geser ke kiri agar ini juga akan inline dengan yang di atas ini. Begitu kira-kira. Nah, dengan ini. Nah, kemudian setelah itu setiap peak di kromatogram tadi bisa kita analisis ya, kita lihat kandidat namanya apa ya, kemudian sesuai dengan model yang ada di lab sebelumnya atau tidak gitu. Nah, nanti seperti ini kita bisa tandain, misalkan ini kita tandain ya,
kromatogram pada ini, kita klik, nanti muncul hasilnya. Kira-kira ada di sini nggak kelihatan ya, ada kandidat namanya apa, kemudian nanti yang lebih penting lagi ada tingkat kepercayaannya. Jadi ada berapa persen gitu kira-kira tiap datanya itu matching. Oh, ini alignment dari sini ya. Jadi ini kan kromatogram ya. Ini kromatogram setelah kita dapat. Nah, kemudian kita lakukan alignment itu seperti ini. Jadi ada peak yang ini harusnya di sini gitu ya. Ini harusnya di sini gitu kan. Ini mungkin harusnya di sini ya. Ini kan harusnya di sini nih. Sama ini kan. Ini harusnya di sini. Ya, itu bisa kita lakukan. Nah, itu bisa dibantu dengan software, jangan khawatir ya. Jadi kita tinggal klik saja, confirm oke gitu kan, continue. Kemudian mesin jalan bisa 24 jam, bisa berapa tergantung sampel kita gitu. Nah, kemudian nanti setelah itu kita bisa identifikasi namanya apa, misalkan dengan pakai database NIST ya. Nah, kemudian ini ada kira-kira namanya apa ya. Kalau ini yang di atas ini nanti kalau kita klik di kromatogram kita, yang di atas ini adalah eksperimental data yang kita dapatkan, di bawah itu adalah in silico atau data yang ada di database sebelumnya. Nah, kemudian dia akan melakukan perbandingan. Di sini nggak kelihatan. Dia akan melakukan perbandingan, kemudian kita percaya apa tidak. Nah, ini nih, nanti ada skornya ya, ada probability-nya, sekian persen bisa dibaca di situ, namanya apa gitu, nanti ada namanya. Dan tidak semua itu punya nama gitu ya, jadi tergantung database yang kita punya. Yang kedua, memang di database sendiri masih banyak sekali peak-peak ya dari kromatogram itu yang tidak memiliki nama atau unknown. Nah, kemudian bisa juga cara yang lain, kita sudah punya database mengenai retention time ya, kemudian ada mass teorinya. Ini teorinya itu masanya adalah sekian ya, kemudian kita melakukan penelitian, kita dapatkan kira-kira nilai massnya berapa pada retention time tertentu. Kemudian kita bisa masukkan data kita, ini di Excel biasa ya. Ini database yang kita kembangkan sendiri. Kita lihat dari penelitian-penelitian orang gitu, kemudian kita kumpulkan gitu. Kemudian dari situ kita bisa melihat perbedaannya. Nah, perbedaan itu sekian ppm, apa namanya ya, nolnya itu hampir 0,00 gitu kan. Semakin kecil tentunya akan semakin bisa dipercaya begitu. Jadi ini relatif. Silahkan aja misalkan seperti ini kita dapat angka sekian di observasi kita bandingkan dengan di database kita yang paling dekat adalah ini, gitu kan. Kira-kira ini atau bukan ya, retention time-nya sih mendekati gitu ya, itu kita sampaikan saja kira-kira seperti itu skornya gitu. Nah, kemudian kita bisa lakukan analisis ya, bisa pakai cluster analisis ya, HCU, PCA ya, heat map dan lain-lain. Terlihat sophisticated kan, terlihat canggih gitu kan, padahal ini adalah ya hasil korelasi biasa ya. Nah, kemudian nanti kita bisa publikasi gitu ya. Ini kelihatan ini gitu kan, padahal ini hanya hasil angka-angka korelasi antara metabolite dengan ininya ya, jenis metabolitnya. Kemudian ini yang dilakukan oleh si Abi yang sekarang di Jepang itu. Spesies ya, spesies kok spesies genotipe atau aksesi terong, kemudian kelompok terongnya, warnanya, karena kan ada terong yang warna buahnya ungu, buahnya hijau, buahnya kuning pas matang, kemudian warna dagingnya itu kita korelasikan ya, sehingga muncul angka-angka ini. Angka-angka ini kemudian dibuat heat map-nya, kalau banyak itu biru, kalau sangat sedikit itu merah relatif terhadap yang lain, kemudian muncul seperti ini. Ya, kemudian Bu Roni juga membuat analisis metabolomik untuk mencari senyawa yang khas untuk bawang merah di daerah mana itu Pasang Surut ya.
dan lain-lain. Nah, yang perlu diperhatikan juga terakhir adalah jumlah ulangan, ini selalu ditanyakan. Kalau saya agar bisa di statistik itu minimal harus ada ulangan. Jadi lebih baik di dalam satu satuan percobaan itu dijadikan satu pool sampel ya, daripada di setiap satuan percobaan diambil lagi satu tanaman 5 tanaman gitu, untuk kita tetap mendapatkan ulangan ya. Nah, kemudian ulangan itu apa sih sebetulnya? Ulangan itu kan melihat ya bagaimana kira-kira dari treatment yang sama seharusnya begitu kan, itu hasilnya seperti apa. Jadi kalau dana kita terbatas lagi gitu, setidaknya ada satu atau dua tetap yang kita ulang untuk melihat perbedaan di kedua ulangan tadi. Kalau perbedaannya itu tidak besar, maka kita bisa beranggapan hampir semua sampel yang kita lakukan itu kemudian tidak besar gitu kan. Jadi kalau dana kita terbatas seperti itu, kita analisis satu-satu semua, tapi kemudian ada yang ya satu atau dua itu kita ulang 2-3 kali gitu untuk memastikan bahwa technical error-nya itu tidak besar gitu ya. Kalau seperti itu nanti biasanya reviewer mau terima juga gitu. Nah, yang terpenting itu bagi reviewer itu sebetulnya adalah lebih ke biological variation tadi. Technical itu meskipun tadi kita lihat ya secara apa jelas itu bahwa cara ngambil sampel atau kalau kita salah ngambil sampel segala macam, kemudian pada saat nimbang atau sebagainya itu bisa mempengaruhi hasil yang keluar gitu kan. Tapi di dalam rancangan percobaan untuk metabolomik ini, biological variation itu yang pasti selalu ditanya. Makanya saya kalau technical variation itu mungkin hanya beberapa titik saja kita coba ulang gitu kan. Tapi kalau biological variation itu sebisa mungkin ada minimal 2 lah gitu ya. Sehingga kita perlu wise betul, kita pertimbangkan mana yang perlu kita ambil datanya untuk metabolomics atau tidak. Misalkan pada bagian akhir ya, atau kita ingin konfirmasi terhadap 1-2 genotipe tertentu yang menarik gitu kan, atau sebagainya. Ya. Baik, nanti kalau ingin dibaca lagi, ini ada reference sample preparation for plant metabolomics, bisa dibaca. Nah, ini karena sekarang tidak ada praktikum ya, maka ini kita bisa skip. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan sampai sini? Pak, izin bertanya. Ya. Jadi tadi dijelaskan bahwa terkait pengambilan sampel, Pak, metabolit yang diharapkan harus ada di sampel yang kita ambil. Untuk kita mengetahui metabolit ketahanan penyakit, terkadang kan penyakit ada yang langsung menyerang bagian tanaman, ada yang kena gejala awal dulu, misal di daun mengalami kuning atau nekrosis. Selanjutnya untuk gejala lanjutannya itu di umbinya mungkin bisa membusuk atau yang lebih parah. Nah, untuk mengambil sampel yang lebih baik itu kita ambil di yang gejala awal itu atau di dua-duanya bisa, atau yang gejalanya lebih parah gitu Pak ya. Terima kasih. Baik, kalau pertanyaan seperti itu sebetulnya di tujuan akhirnya itu ingin apa begitu? Apakah ingin mengendalikan atau mencari gen misalkan ya ke depannya itu yang bisa mengendalikan itu di awal, atau kita sekedar ingin konfirmasi bahwa tanaman yang sakit itu akan menghasilkan ini ya, yang kemudian ini bisa meracun bagi manusia gitu kan, atau seperti apa gitu. Mungkin bisa diperjelas lagi, Bu. Oh, jadi Jadi sebetulnya seperti apa sih yang ingin gitu? Apakah hanya tadi makanya saya bilang kan gini, misalkan kena penyakit ini aman untuk manusia enggak gitu kan, sehingga kita analisis tanaman buah yang terkena penyakit ini kandungannya jadi ada apa, misalkan nanti kalau ternyata kandungan apa itu zat-zat yang banyak
klorinnya atau apanya itu keluar gitu kan karena respon terhadap serangan tadi, nah maka tidak boleh dimakan atau jadi berbahaya bagi, berarti kan kita harus sampai ke gejala akhir. Tapi kalau kita ingin mencari faktor ketahanan di awal yang kemudian justru di awal itu kalau ada gejala bisa kita segera atasi, ya berarti harus sedini mungkin itu bisa kita deteksikan begitu, Bu. Coba bisa nggak dieksplor lagi? Mungkin ini sih Pak, bayangan saya itu terkait ketahanan, membedakan metabolomik antara tanaman yang tahan suatu penyakit, antara yang rentan dengan yang tahan. Mungkin bisa di gejala awal ya, seperti yang tadi Bapak bilang. Selama bukan untuk konsumsi gitu Pak. Ya, makanya kalau kita ingin mencari tanaman atau ini yang tahan dan tidak, sebaik mungkin ya di awal gitu. Sebelum semuanya terlambat kan begitu kan, kalau kita bicara cari ketahanan kan begitu. Ya Pak, baik Pak. Terima kasih Pak Awang. Ya. Baik, ada lagi? Jelas? Baik, kalau tidak ada, oh ya saya belum buka IPB lecture ya. Mohon bisa absen. Apa yang saya sampaikan mudah-mudahan berguna, bermanfaat. Mungkin kalau tidak digunakan untuk untuk tahun ini atau untuk tesis sekarang, bisa nanti untuk disertasi atau nanti untuk penelitian-penelitian ke depan gitu ya. Karena saat ini teknik ini masih terus berkembang, meskipun banyak sekali kendala, terutama terkait dengan ketersediaan database ya, yang semakin lama semakin mahal gitu kan, ya, karena 1-2 hal. Tapi teknik ini sekarang banyak sekali digunakan. Baik, terima kasih. Kalau tidak ada, kita cukupkan sekian. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Assalamualaikum.